Pada part sebelumnya, Eng memutuskan untuk mengejar Situ Liu di tengah hutan. Situ Liu diletakkan oleh iblis satu sirip. Dia mengatakan bahwa para demon sangat tertarik oleh emosi manusia. Dia memandang Situ Liu yang diletakkannya dan dia mengatakan bahwa dia mendengar manusia akan teriak saat mereka putus asa. Dia meminta Situ Liu untuk memohon karena dia ingin mendengar Situ Liu memohon. Tapi Situ Liu hanya diam memandangnya. Dia dibuat penasaran kenapa Situ Liu tidak berteriak. Ternyata itu karena mulutnya disumpal. Setelah sumpalnya dilepas, dia mendekati Situ Liu, memintanya untuk berteriak. Tapi Situ Liu hanya diam. Dia bertanya kenapa dia harus memohon. Terlihat berpikir, iblis itu bertanya-tanya, apakah Liu layak untuk itu? Dia terlihat berpikir keras, membuat Situ Liu yang menunggu bertanya, apakah dia layak atau tidak. Dia berkata bahwa dia dibesarkan di keluarga bela diri. Dia tidak pernah belajar membungkukkan kepalanya kepada musuh, karena kepengecutan adalah rasa malu mereka. Situ Liu meminta untuk dibunuh atau bertarung lagi. Kata-katanya membuat iblis itu tertawa, lalu berkata bahwa dia marah dan menendang kepala Situ Liu. Dia mengatakan bahwa Situ Liu hanyalah umpan dan dia akan mati. Itu membuat Liu terdiam. Lalu mereka berdua dikejutkan oleh suara Eng yang memanggil dan sembari menodongkan pisaunya. Dia meminta iblis itu untuk melepaskan Situ Liu karena dia tahu bahwa targetnya adalah dirinya. Eng yang ada di sana membuat Liu terkejut, bertanya-tanya kenapa Eng datang sendirian dan apa maksudnya. Eng adalah targetnya. Melihat Eng ada di sana, iblis itu berkata, "Ini benar-benar bekerja. Jebakan kami bekerja seperti yang sudah direncanakan dan benar, kaulah targetnya." Eng mulai memasang kuda-kuda, memanggil Liu dan bertanya, apakah Liu baik-baik saja? Dan Liu menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Dia juga bertanya, kenapa Eng datang sendirian? Dan Eng tidak akan menang bertarung melawan iblis satu sirip. Dia meminta Eng untuk pergi saja. Tapi iblis itu yang tidak terima, menendang Liu, menyuruh dia untuk berhenti bicara. Melihat itu, Eng sontak berteriak meminta iblis itu untuk tidak menyakiti Liu. Dia juga berkata, jika Eng targetnya, maka biarkan dia menggantikan posisi Liu. Kata-katanya membuat iblis itu menoleh dan tertawa. Lalu dengan sangat cepat melesat ke arah Eng dan berhenti tepat di depan wajah Eng, membuat Eng terlihat terkejut. Lalu sembari tertawa, iblis itu berkata, kalian berdua harus mati. Mendengar itu, Eng langsung menebaskan pisaunya. Tapi sayangnya iblis itu dapat menghindar dan mendaratkan pukulan ke arah Eng. Eng sempat menahannya, tapi tubuhnya belum cukup kuat untuk menahan pukulan itu. Dia memaki dirinya sendiri dalam pikirnya. Tubuhnya saat ini tidak bisa menanggapi serangan cepat seperti itu sama sekali. Di tengah pertarungan, iblis itu mengatakan bahwa tubuh Eng mempunyai aroma seperti mereka. Dia penasaran kenapa, sedangkan Eng tidak menggubris pertanyaannya. Dia bertanya-tanya, apakah iblis di depannya bertipe air? Dalam beberapa dekade terakhir, demon telah berevolusi dan mendapatkan lebih banyak atribut. Melihat Eng yang kewalahan, Liu bergumam bahwa tubuh Eng terlalu lemah. Dia tidak menggunakan skill apapun terlepas dari teknik fisiknya. Jika ini berlanjut, dia khawatir Eng akan mati. Tidak hanya Eng, mereka berdua akan mati. Dia mengumpat Eng, idiot itu, kenapa dia datang sendirian? Dia bukan tandingan iblis satu sirip. Dia melihat batu lancip di sampingnya, memberinya ide untuk melepaskan ikatannya. Dia bertekad bahwa mereka tidak boleh mati di sini. Di sisi Eng yang sedang bertarung, Eng bertanya-tanya, apa kelemahan iblis di depannya? Lalu dia menemukan celah dan langsung menyerang iblis itu. Tapi sayangnya, serangannya dapat ditahan oleh iblis itu. Iblis itu mengatakan bahwa Eng membunuh iblis satu sirip di dalam gua. Oleh karena itu,
Eng seharusnya tidak selemah ini. Dia bertanya, apakah Eng memalsukan kematian iblis itu? Sembari menahan serangan iblis itu, Eng mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Membunuh iblis satu sirip. Apa yang kau katakan? Tiba-tiba iblis itu mengatakan bahwa perilaku Eng sangat buruk dan Eng harus dibunuh. Dia berteriak hancur berkali-kali sembari menarik tubuh Eng seolah ingin merobek tubuhnya. Eng terlihat sangat kesakitan. Lalu iblis itu melepaskan Eng sembari mengatakan bahwa Eng tidak jujur. Jadi Eng harus mati. Setelah melepaskan Eng, dia langsung menendang Eng dengan sangat kuat, membuat Eng terpental, menembus pohon-pohon besar, membuat pohon itu tumbang. Setelah Eng mendarat, iblis itu meminta Eng mengatakan rahasianya, sedangkan Eng berteriak kesakitan dalam kepalanya, bertanya-tanya apakah tendangan itu mengeluarkan isi perutnya. Dia tidak percaya dia sekarang selemah ini, sehingga dia dipukuli oleh iblis satu sirip. Liu yang melihat itu masih berusaha melepaskan ikatannya, sembari berpikir bahwa dia harus bergegas. Iblis itu mendekati Eng, berkata apakah Eng tidak akan mengakuinya. Karena Eng tidak mau mengakuinya, jadi dia akan membunuh Eng lalu memakannya. Dia rasa Eng dapat membantunya berevolusi. Lalu dia berniat mengangkat Eng dan membawa Eng pergi. Tapi tiba-tiba pisau Liu tepat berada di belakang lehernya. Liu mencoba menebas iblis itu. Iblis itu dapat menghindari tebasan Liu, tapi tidak berhenti di situ. Liu menendang dadanya dengan satu kaki, lalu menambahkan kaki satu lagi untuk menambahkan damage. Liu terlihat sangat akrobatik, membuat iblis itu terpental, dan Liu mendarat dengan anggun sembari memasang kuda-kuda untuk melindungi Eng. Dia berkata, jangan coba-coba menyentuh anggota pasukanku. Melihat Liu yang ada di depannya, iblis itu bertanya, bagaimana kau bebas? Iblis itu tidak menyangka bahwa Liu bisa bebas. Eng yang masih terkapar lemas memanggil Liu, bertanya-tanya apakah dia bebas dari ikatannya. Tatapan Liu masih terlihat sangat tajam. Dia berkata, jika iblis itu ingin membunuh anggotanya, maka iblis itu harus membunuhnya terlebih dahulu karena dia adalah kaptennya. Mendengar itu, iblis itu langsung setuju, mengeluarkan kekuatannya sembari mengatakan, kalau begitu, jangan hindari ini. Dia mengubah air menjadi es yang tajam, tidak hanya satu, itu sangat banyak, mengarah ke arah Liu sekaligus. Liu tidak menghindar, dia menangkis semua serangan iblis itu. Melihat itu, Eng yang terlihat sangat lemah menyuruh Liu untuk menghindari serangan itu. Tapi mendengar Eng, Liu mengatakan jika dia menghindar, lalu bagaimana denganmu? Dia meminta Eng untuk tidak mengalihkan perhatiannya dan mulai mengeluh dalam kepalanya karena serangan iblis itu terlalu banyak. Iblis itu memperingati Liu dengan serangan di bawahnya. Benar saja, iblis itu sudah menempatkan senjata di bawah Liu. Senjata itu memanjang, menusuk punggung Liu, lalu mendorongnya ke arah iblis. Iblis yang melihat itu berkata kemarilah, dan Liu melesat cepat ke arah iblis. Iblis itu menangkap leher Liu dan mengatakan, kau ingin mati dalam pertarungan. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Sebagai gantinya, aku akan mempermalukanmu. Dia memastikan bahwa Liu akan segera berteriak. Tidak jauh dari mereka, Eng mulai kehabisan tenaganya. Matanya sudah hampir tertutup. Dia memanggil Liu dalam kepalanya, meminta iblis itu untuk melepaskan Liu. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri, berkata bahwa dia sangat memalukan. Dia terlahir kembali hanya untuk melihat rekannya mati di depannya. Dia terlihat gemetar, mencoba untuk bangkit, masih bergumam mengatakan, tidak ada yang berubah sama sekali. Warrior terkuat. Pada akhirnya,
Aku hanya mengandalkan nona muda untuk melindungiku. Aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi orang lain. Inti di dadanya mulai retak, persis seperti saat di dalam gua. Dia terlihat sangat marah. Dia tidak ingin mengulangi hal itu lagi. Melihat rekannya mati tepat di depan matanya. Tiba-tiba, aura Eng yang sangat besar mengejutkan iblis yang sedang mencekik Liu, membuat iblis itu menoleh, dan dalam sekejap Eng merebut Liu dari tangannya. Itu membuat iblis itu terkejut. Bukan hanya itu, Eng tidak menyerangnya, tapi dari tekanan angin saja membuat tubuhnya tercabik. Eng memuji Liu, berkata bahwa kerjanya bagus, walau ini pertama kalinya dia menjadi ketua. Terlihat Liu mulai kehilangan kesadarannya, bertanya-tanya apakah itu benar-benar Eng. Lalu melihat itu, Eng meminta Liu untuk menyerahkan sisanya padanya. Eng menaruh Liu dan iblis yang berada di belakangnya, bertanya-tanya. Bau kita yang sama semakin menguat, seperti yang diharapkan rahasiamu. Tapi dia terdiam saat melihat Eng berjalan ke arahnya, sembari mengatakan, "Aku tidak tahu apa yang terjadi." Dia memegang kepalanya sembari bergumam mengatakan bahwa kekuatan tampaknya menolak keluar dari dadanya. Itu menembus lewat atas, seolah akan mencabik-cabik tubuhnya. Tiba-tiba, Eng berteriak sangat kuat, mengeluarkan aura merah yang sangat mengerikan dan membentuk simbol pada inti di dadanya. Melihat inti itu, iblis itu terbata-bata mengatakan, "Itu, inti itu, King Fin Core." Dia sangat terkejut dan Liu yang melihat Eng dari belakang bertanya-tanya. Sembari melangkah maju, Eng mengatakan, "Bagaimanapun aku tahu kalau kau akan segera mati." Ini adalah Eng dalam bentuk awaken iblis bersirip satu. Di sisi lain, Yautang dan Dada masih bertarung sengit dengan iblis berinti merah. Tiba-tiba, iblis berinti merah terlihat sangat terkejut, bertanya-tanya mengapa. Kepalanya menjadi pusing karena aura yang sangat kuat. Itu mengalihkan perhatiannya, dan tanpa membuang waktu, Yautang mengarahkan pukulannya dan berkata, "Jangan teralihkan. Dasar hama." Dia memukul iblis itu tepat di dadanya dengan sangat kuat, membuat gelombang kejut tembus dari punggungnya. Tidak hanya diam, Dada melompat ke atas iblis itu, lalu menendang tepat kepalanya, membuat iblis itu terpental dan menabrak pepohonan. Tahu bahwa iblis itu belum mati, Dada melesat maju dengan sangat cepat. Iblis itu yang baru akan bangkit berkata kuat sekali. Dia tidak bisa menahannya. Lalu tidak diberi waktu, dia dikejutkan sekali lagi. Yautang dan Dada sudah berada tepat di depannya, mendaratkan pukulan sekaligus tendangan tepat di perut iblis itu. Kekuatan mereka yang dipadukan membuat iblis itu terpental ke atas dengan tubuh berlubang. Menyadari tubuhnya berlubang, iblis itu mengancam mereka berdua, berkata berani-beraninya mereka membuat tubuhnya berlubang. Kalau begitu, iblis itu mengeluarkan intinya. Menyadari itu akan berbahaya, Dada memperingati Yautang karena iblis itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Yautang tidak terima karena dia dilindungi oleh wanita, dan Yautang merasa marah meneriaki Jel yang melindungi dirinya. Iblis itu yang masih berada di udara berteriak meminta mereka berdua untuk mati bersamanya. Tapi tiba-tiba tubuhnya dihantam oleh sesuatu, membuatnya terpental sangat jauh. Itu adalah panah. Panah itu menembus tubuhnya, membuat iblis itu mengumpat lemah. Sedangkan Yautang dan Dada dibuat terdiam dengan apa yang baru saja terjadi. Itu adalah artileri pertahanan. Di tembok kota, ribuan iblis masih bertarung dengan ratusan warrior.
terlihat Jul sangat mendominasi. Kekuatan ketua skuadron pertama tidak hanya bualan, dia menebas beberapa iblis, tapi sayangnya masih ada ribuan iblis lainnya. Membuat Jul mengeluh karena iblis terlalu banyak dan mustahil mereka bisa membunuh mereka semua. Jul berteriak menggunakan aura, membuat suaranya tersebar ke seluruh penjuru. Dia mengatakan, "Kembali ke kota." Gelombang demon semakin mendekat. Dia memanggil Yautang dan Dada. Mendengar itu, Dada meminta Yautang untuk kembali karena warga kota membutuhkan mereka. Sembari melirik ke arah hutan, Yautang masih memikirkan Eng dan Liu. Lalu mendengar itu, Dada mengatakan bahwa dia juga merasa sangat menyesal. Tapi mereka tidak cuma ketua skuadron, mereka juga adalah warrior. Kata-katanya membuat Yautang menyerit kebingungan. Lalu mereka berdua berlari ke arah kota dengan sangat cepat. Sedangkan di dalam hutan, suara iblis berkata, "Dasar manusia." Dia juga bertanya, "Kenapa? Kenapa kau sama?" Liu terlihat sudah kehabisan tenaga dan pingsan. Eng masih mendominasi. Iblis itu bertanya-tanya, bagaimana bisa Eng dapat menjadi iblis bersirip satu. Bahkan dia menyangkal omongannya sendiri. Dia mengatakan bahwa Eng lebih kuat dari iblis bersirip satu. Dia masih terus bertanya, kenapa sirip tumbuh di tubuh manusia? Itu mustahil. Eng hanya terdiam, lalu berpikir mungkinkah ini alasan untuk reinkarnasinya. Dia diberi kekuatan demon untuk mengubah dunia. Eng menyentikkan jarinya. Cahaya hijau keluar dari jarinya. Cahaya itu mengarah ke Liu, lalu menyebar di antara tubuh Liu dan menyembuhkan luka-luka Liu. Melihat itu, iblis itu bertanya-tanya, "Healing? Apakah kau bertipe kayu?" Lalu Eng berkata, samar-samar dia mengingat apa yang terjadi. Itu terjadi mungkin karena dia menyerap inti iblis bertipe kayu sebelumnya. Lalu dia berkata, "Jika aku menyerapmu, mungkin aku akan bisa mendapatkan kekuatan air." Eng masih terus maju perlahan, dan iblis itu yang ketakutan terus mundur perlahan. Melihat kekuatan Eng, dia bertanya-tanya, kekuatan apa ini? Dia tidak pernah melihatnya sama sekali. Eng terlihat membangun sesuatu seperti singgasana. Dia melebarkan kedua tangannya dan mengatakan, "Aku sangat senang melihat tingkat kekuatan demon ini."